Pada pembahasan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari manhwa Overlord of Insect part yang ketiga. Dan tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Gaspol. Scene awal pada chapter kali ini memperlihatkan kelanjutan pertarungan antara Jiang Chen melawan orang yang tiba-tiba datang mengamuk di hadapannya. Dan nampaklah serangan si pria berotot itu mampu menghancurkan pijakan yang tepat berada di sana. Xiao Chen yang melihat hal itu di sini dan nampak bergumam, keluarga Xiao, marga keluarga macam apa itu, tapi melihat sikapnya. Namun tiba-tiba saja si pria berotot itu berkata, anak nakal berhenti melarikan diri, dan kembali dia mencoba menyiapkan sebuah serangan. Tapi di sini Jiang Chen mencoba menyiapkan serangan balik menggunakan racunnya. Tak ada gunanya meladeninya Little Nine. Mengerti Master. Si pria berotot sebelumnya melihat hal itu, kini dia semakin emosi dan berkata, sialan kau dan aura hitam itu, kau pikir aku benar-benar takut dengan itu? Namun tiba-tiba saja terdengar suara dari belakangnya. Seng Tai, bukankah aku sudah bilang padamu untuk tetap merendah? Dan nampaknya suara itu berasal dari pria berambut biru yang tepat berada di belakangnya. Aku memintamu untuk mencari seseorang, jadi apa yang kau lakukan sekarang? Dan dengan gugup di sini Seng Tai pun menimpali, tuan muda, aku sampah tak berguna. Dan tiba-tiba saja di sini sang tuan muda menghantam wajah dari si pria berotot. Dan lalu si tuan muda pun lanjut berkata, jangan lupa kalau kau hanya anjing yang digunakan oleh keluarga Xiao. Kau tak punya kualifikasi untuk menggunakan nama keluarga Xiao. Jiang Chen yang melihat hal itu berpikir bahwa apakah ini tuan yang dilayani oleh bajigur Seng Tai itu. Aku tidak merasakan kehadirannya sama sekali. Dia lebih berbahaya dari warrior yang sebelumnya. Dan lalu kini diperlihatkan tuan muda yang berkata, anjingku memiliki kebiasaan menggigit sesuka hatinya. Mohon maafkan dia. Apa kau ingin ganti rugi? Tidak perlu. Baiklah. Kau cukup menarik, kau sedang menuju ke Wilderness bukan? Mengapa kau tidak ikut dengan kami? Namun nampaknya di sini Jiang Chen tidak ingin berkomunikasi lebih lanjut, jadi dia mencoba meninggalkan tempat itu dan berkata, tidak perlu, aku lebih suka pergi sendiri. Lihat hal itu, sang tuan muda pun berkata, menarik, Divine Level Crescent Class. Dan lalu lanjut dia berkata kepada bawahannya, berapa lama lagi kau akan mengambilnya? Aku menemukan bahwa dia melarikan diri dari kota dan mungkin akan menyeberangi padang gurun menuju stasiun pos terdekat. Ingat, dia tidak boleh dibiarkan mencapai stasiun dalam keadaan hidup. Panggil kembali semua pengikut yang tersebar dan ikuti aku ke Wilderness. Manusia telah mendominasi planet ini dan telah membangun banyak kota. Namun dengan datangnya era Job Changers, gelombang binatang buas, alam rahasia dan ruang bawah tanah, rumah kita telah diserang dan kekuatan luar biasa terus berusaha membentuknya kembali. Saat ini hanya para profesional yang mengejar kekuasaan yang akan kembali ke tempat-tempat ini untuk melawan monster, meningkatkan kemampuan dan merebut kekayaan. Sekarang tempat-tempat ini adalah apa yang kita sebut dengan Wilderness. Dan tanpa sadar di sini nampaknya Jiang Chen merasa bahwa dirinya telah tersesat. Sarang goblin seharusnya berada di arah ini, tapi ini sudah hampir larut malam dan aku masih belum sampai. Masih banyak monster yang tersebar di sepanjang jalan tadi. Sekarang aku bahkan tidak bisa melihat monster satupun. The foreign value yang bisa diberikan monster-monster itu terlalu rendah. Jika aku tidak dapat menemukan sarang hewan dengan bos lagi, itu mungkin menundaku untuk melapor ke Night Watch. Aku perlu memasukkan waktu penyelesaian juga. Namun tanpa disadari, kini hujan mulai turun dan nampaknya ada seekor monster laba-laba yang tepat merayap di atas kepala dari Jiang Chen. Jiang Chen yang belum menyadari hal itu di sini dapat berkata, bagus, meskipun ini sarang yang salah, setidaknya aku menemukannya. Aku harus bisa membunuh monster itu segera. Saatnya untuk mendapatkan the foreign value. Dan nampaknya kini Jiang Chen sudah bersiap untuk berhadapan dengan monster yang ganas yang ada di hadapannya. Dan lalu Nine pun berkata, guru, haruskah aku membantu? Tidak perlu, level lawan tidak tinggi, hanya saja tubuhnya sedikit lebih besar. Dan setelah mengatakan itu, di sini Jiang Chen pun bergerak dengan sangat cepat dan mencoba melayangkan sebuah serangan terhadap monster itu.
dan nampaknya Jiang Chen mampu mendaratkan sebuah pukulan yang kuat yang telah mengenai monster yang ada di hadapannya. Dan setelah menumbangkan satu monster itu, kini diperlihatkan banyak kawanan dari monster itu mulai bermunculan satu persatu dan sudah mengepung Jiang Chen yang tepat berdiri di sana. Jadi dia pun berkata, "Little Nine, kau boleh makan sepuasmu." Dan tanpa aba-aba lagi, di sini Jiang Chen pun melesat dengan sangat cepat sembari menggunakan skill racunnya untuk menebas beberapa monster yang ada di sana. Sembari itu ia berkata, "Benar saja, lebih baik melawan monster Wildners. Kau akan mendapatkan XP yang tepat setelah kau membunuhnya. Satu sapuan dan poin XP ku meningkat pesat. Jika kita terus melawan monster dalam perjalanan pulang, setidaknya bisa naik level 2 tingkat lagi. Little Nine, makanlah semua sisa-sisa monsternya." "Ah, baik Master, kau adalah yang terbaik. Master, sesuatu yang lesat ada di dekat sana." Mendengarkan hal itu, di sini Jiang Chen pun berkata, "Itu harusnya bos jika Little Nine begitu tertarik padanya. Temukan itu Little Nine." Dan sesaat kini Jiang Chen pun sadar bahwa yang ditemukan Little Nine sebelumnya bukanlah bos monster, tetapi seorang wanita yang nampaknya bajunya kini sudah mulai robek-robek, yang menampilkan pose yang cukup menggoda. Dan tidak lama setelah itu, wanita yang ditemukan oleh Jiang Chen kini sudah mulai sadar sembari berkata, "Ini tempat apa ini? Apa yang aku lakukan?" Namun di sini Jiang Chen mengagetkannya sembari berkata, "Kau sudah bangun?" Dan seketika dia pun melompat menjauh sembari berkata, "Oh, kau, siapa kau? Jangan kemari." "Tenang, aku hanyalah seorang job changer yang datang ke Wildners untuk melawan monster. Jangan tersinggung." Aku ingat, kaulah yang baru saja menyerangku." Dengarkan hal itu, di sini Jiang Chen pun mengatakan, "Maaf, kau terlihat seperti monster." Dan lalu si wanita itu kembali berkata, "Bagaimana kau bisa mengatakan bahwa perempuan itu seperti monster? Dasar bajigur. Hidungku masih ada, telingaku masih ada." Melihat tingkah laku dari wanita itu, di sini Jiang Chen pun mulai bergumam, "Setelah menerima pukulan dengan seluruh kekuatanku, dia masih memiliki vitalitas seperti itu. Bagaimana dia bisa melakukannya?" Dan lalu lanjut, di sini wanita itu pun bergumam, "Ups, terlalu banyak waktu yang terbuang. Aku akan menyusul. Aku harus segera pergi." Mendengarkan perkataan wanita itu, di sini Jiang Chen pun mulai bergumam, "Menyusul? Apakah dia bersembunyi dari sesuatu? Halo, apakah ada sesuatu yang rumit di sana? Kau terlihat sangat gugup." Baiklah, ada beberapa monster di sana. Aku tidak pandai bertarung, jadi aku akan mundur. Jika kau ingin melawan monster, silahkan saja. Sekarang hanya itu yang aku tahu. Aku pergi dulu." Melihat wanita yang ada di hadapannya itu, kini Jiang Chen pun langsung berkata, "Kemampuan akting orang ini terlalu buruk, bukan?" Dan lalu nampaknya mereka berdua pun berpisah, dan sembari itu Jiang Chen pun menatap ke arah bangkai monster yang ada di hadapannya. Dan sembari itu dia bergumam, "Jika ada monster di depanku, itu yang kuinginkan. Monster-monster ini sama sekali bukan lawanku, dan mereka juga bisa memberikanku poin devouring. Tapi akan sulit untuk berurusan dengan orang yang memiliki job changers. Wildners selalu menjadi tempat tanpa hukum, dan ada banyak orang yang membunuh dan mencuri item. Bagaimana jika aku menangkap orang itu dan menanyakannya lagi?" "Ada banyak sesuatu mendekat ke sini, Master," kata si Nine yang tiba-tiba saja muncul. "Oh, banyak. Itu pasti monster. Bagus sekali." Namun seketika Jiang Chen menjadi cukup terkejut melihat banyaknya monster yang kini muncul di hadapannya. Ini terlalu banyak. Orang itu memang tidak berbohong. Namun aku lega, bukan dari job changers lain. Apakah ada alasan untuk tidak menginginkan poin devouring? Little Nine, Potionus Fog Form. Dengarkan hal itu, di sini Little Nine pun langsung bersigap mengeluarkan racunnya, dan tanpa aba-aba lagi, di sini gerombolan monster itu mencoba menyerang Jiang Chen. Namun dengan gerakan yang sangat cepat, di sini Jiang Chen pun mampu menebas monster itu menggunakan dua belati yang ia pegang saat ini. Dan sembari bertarung, Jiang Chen pun berkata, "Aneh, speed monster ini sepertinya lebih cepat dari yang barusan." "Hah?
Dan lalu di sini lanjut Jiang Chen pun membahas satu persatu monster yang ada di hadapannya. Namun nampaknya monster-monster itu tidak ada habisnya. Pertarungan rencana monster-monster ini bekerja sama. Mungkinkah bos mengendalikan serangan monster-monster ini? Ada beberapa monster dengan kepala, jumlah dan taktik yang sama. Tidak heran tidak ada yang datang ke sini. Sepertinya harus menemukan cara untuk melewati gerombolan ini dan membunuh bos untuk menemui orang itu. Agak sulit untuk menanganinya. Melihat kondisi master yang seperti itu, di sini Nine nampak langsung muncul sembari berkata, "Master, Little Nine sepertinya bisa merasakannya." Dengarkan hal itu di sini. Jiang Chen pun mempali, apa? Mereka menantang Master. Mereka sungguh sangat sombong." Dan seketika di sini Nine pun meluapkan energi dari sekujur tubuhnya yang membuat tekanan yang sangat besar yang terpapar ke arah kawanan monster itu. Jiang Chen yang melihat hal itu di sini hanya dapat bergumam, monster-monster ini berada dalam kekacauan karena mereka juga serangga. Dan lalu di sini Little Nine pun menyampaikan bahwa dia memutuskan hubungan antara monster-monster itu, jadi mereka tidak bisa berkoordinasi lagi. Aku tidak menyangka bahwa violence skill dapat digunakan dengan cara ini. Sekarang akan jauh lebih mudah. Little Nine, kau melakukan pekerjaan dengan baik. Ayo kita bunuh mereka. Dan sembari melompat di sini Jiang Chen pun mengatakan, "Little Nine, ikuti aku baik-baik." Setelah kendali bos dihilangkan, mereka benar-benar kacau. Monster-monster ini tidak lagi menjadi ancaman, tidak perlu membuang waktu lagi, dan dengan gerakan yang sangat cepat di sini Jiang Chen pun melewati satu persatu monster yang ada di hadapannya. Sembari itu dia menebasnya dan mengakhiri nyawa monster-monster itu. Dan tibalah di mana Jiang Chen sudah berada tepat di atas dari bos kawanan monster itu sembari berkata, "Satu-satunya yang tersisa adalah inilah yang bisa memberikan poin differing paling banyak." Dan tanpa aba-aba lagi di sini Jiang Chen pun melayangkan serangan yang sangat kuat yang tepat menghantam kepala dari bos monster itu. Dan dengan aura keunguan yang pekat di sini Jiang Chen pun berkata, "Itu hanyalah segerombolan serangga." Dan nampaknya di sini Jiang Chen mampu membabat habis kumpulan monster laba-laba di sana beserta bosnya. Dan ya, itu adalah akhir dari part kali ini. Bagaimana Mas Bro? Ceritanya semakin menarik saja bukan? Jadi tetap pantau channel ini terus untuk mendapatkan update-update terbaru dan cerita-cerita menarik lainnya. Kalau begitu, sampai di sini dulu ya Mas Bro. Salam KO Nime.